Baik Bapak Ibu, ada yang bisa kami bantu? Saya mau melaporkan pelanggaran pemilu. Suara saya berkurang drastis. Ini saya membawa bukti-bukti dan juga laporannya. Baik Pak, boleh saya minta identitasnya? Oh iya Mbak. Baik Pak, bisa diceritakan kronologi singkatnya? Ya, kami dari peserta pemilu merasa dicurangi pada saat pelaksanaan penghitungan suara di TPS. Ya, kami merasa keberatan sehingga kami datang melapor. Baik Bapak, kami sudah terima laporan Bapak, berikut barang buktinya dan nanti kami akan menemui Bapak untuk sidang putusan pendahuluan. Terima kasih Pak ya. Baik Bapak. Maaf Bapak, laporan di Bawaslu tidak dipungut biaya. Bawaslu berkomitmen membangun zona integritas, mewujudkan wilayah bebas korupsi, birokrasi bersih, dan melayani di seluruh wilayah pelayanan demi terwujud pemilu bersih dan berkualitas. Zona integritas di Bawaslu dicanangkan sejak 2016 yang menandai komitmen Bawaslu untuk menyelenggarakan pengawasan pemilu yang melayani, berintegritas, bersih, dan bebas korupsi. Tanggung jawab tersebut ada dalam unit kerja Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu atau Biro TP3 Bawaslu. Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sosialisasi, fasilitasi teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu, pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, serta administrasi penyelesaian sengketa pemilu. 3 tahun setelah pencanangan pembangunan zona integritas di Bawaslu, Bawaslu mampu melakukan perubahan dan inovasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memerintahkan Bawaslu untuk melakukan akreditasi pemantau pemilu, yang sebelumnya merupakan tanggung jawab KPU. Setidaknya 137 pemantau pemilu nasional dan 31 pemantau pemilu asing diakreditasi oleh Bawaslu. Angka tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Kami sangat mengapresiasi pelayanan Bawaslu. Bagi kami, pelayanan Bawaslu cukup baik dalam hal pendaftaran pemantauan karena jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat ketika mendaftar sebagai pemantau itu mendapatkan sertifikat yang cepat dan juga ID card bagi pemantau-pemantau kami di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. I am Associate Professor at Maidon and Director of C-Junction, an organization of Southeast Asia. I asked permission to become an observer to the Indonesian election electronically, writing to Bawaslu, and I was very impressed with the services they provided. It was done, everything was online. I submitted the documents, I received a kind of pass, and that pass I had to print to be able to go into the embassy, and as soon as I arrived was treated very welcoming by the Indonesian embassy. Partisipasi publik juga diakomodir melalui layanan pelaporan berbasis teknologi informasi atau GoWaslu. GoWaslu adalah aplikasi berbasis Android yang bisa digunakan masyarakat untuk mengirimkan informasi awal mengenai dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu merupakan satu lembaga yang bukan cuma sebagai implementator dari undang-undang, tetapi posisi strategisnya adalah dia juga bisa menjadi fasilitator, terutama dalam konteks partisipasi publik dalam pemilu. Dan sebagai fasilitator maka Bawaslu semestinya dan seharusnya harus tetap memberikan ruang yang cukup luas bagi keterlibatan masyarakat di dalam pengawasan, dalam konteks pengawasan partisipatif. Partisipasi ini tentu saja masih perlu terus ditingkatkan lagi. Untuk mendukung kinerja pengawas pemilu, Bawaslu berinovasi mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu atau SIWASLU. SIWASLU merupakan sarana informasi
dalam pengawasan proses serta hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil pemilu. Dengan sistem ini, temuan dugaan pelanggaran pemilu dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Bawaslu juga menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu melalui layanan WhatsApp dan media sosial. Saya Dedi Ramanta, LO Partai Nasdem KPU dan Bawaslu, juga LO dari pasangan calon Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, mengapresiasi penuh kinerja bagian pengawasan Bawaslu karena mereka bekerja dengan cepat dan transparan. Budaya kerja cepat dan transparan harus selalu ditingkatkan dan menjadi inti dari bagian pengawasan. Dalam menangani dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu, Bawaslu menerapkan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka. Penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu dilaksanakan di ruang Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu. Sedang, sidang pemeriksaan penanganan dugaan pelanggaran administrasi digelar di ruang sidang. Saat ini, Bawaslu memiliki 2 ruang sidang yang representatif. Sebelumnya, persidangan dilaksanakan di ruang rapat serbaguna. Dan, sebagai pelaksanaan asas keterbukaan, proses persidangan dilaksanakan secara terbuka untuk umum dan disiarkan secara live streaming. Saya Maulana Bungaran dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra. Saya ingin berbagi pengalaman saya dalam menjalankan tugas di Bawaslu, terutama tugas-tugas saya sebagai kuasa hukum di bidang kepemiluan. Saya merasa pelaporan pelanggaran pemilu di Bawaslu cukup responsif dan transparan dan sudah menerapkan prinsip-prinsip menjaga kerahasiaan identitas pelapor cepat, tepat, dan transparan. Saya sebagai kuasa hukum peserta pemilu merasa bahwa Bawaslu merupakan lembaga yang dapat menjadi saluran masyarakat untuk mendapatkan keadilan pemilu. Sebagai wujud komitmen pelayanan, Bawaslu mengembangkan sistem informasi penyelesaian sengketa yang memungkinkan pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilu secara online. Dengan aplikasi ini, pemohon dapat memantau proses penyelesaian sengketa yang diajukannya, termasuk nama petugas yang menjadi penanggung jawab kasus yang dimohonkan. Bawaslu dalam pemilu tahun 2019 ini telah melakukan kerja yang sangat luar biasa. Kerja yang objektif, kerja yang cepat, kerja yang ramah, dan hasil-hasilnya bisa dipercaya. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi dalam mengawasi pemilu, secara sistemik setiap jenjang struktural menyediakan pelayanan publik secara terbuka. Penguatan layanan ini terus-menerus mengalami peningkatan dan perbaikan. Pengembangan ruangan sekretariat dan mempermudah layanan melalui teknologi informasi menjadi prioritas bagi Bawaslu. Siapa kita? Bawaslu berintegritas, bebas korupsi, siap mengawasi. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.